Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa sekalian, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Sibromulis. Dan di kesempatan kali ini terlebih dahulu saya ingin mengucapkan permohonan maaf karena beberapa hari kemarin saya tidak bisa update tentang konten perawatan luka. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin kembali menyapa para pemirsa sekalian. Karena 2-3 hari yang lalu lagi drop ya kondisinya, dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kondisinya sudah membaik. Dan di hari ini saya ingin menyapa semua rekan sejawat, para pemirsa sekalian, dan ingin membahas suatu pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh para pasien sekalian, ataupun biasanya saya mendapat pertanyaan, "Mas, harusnya luka jatuh dari motor itu sembuhnya berapa lama? Mas, kalau luka diabetes itu sembuhnya berapa lama? Mas, kalau luka bakar seperti ini sembuhnya berapa lama?" Oke, maka dari itu saya ingin membahas tentang fase penyembuhan luka ataupun tahapan-tahapan penyembuhan luka. Para pemirsa sekalian, untuk fase penyembuhan luka itu terdiri dari 3 tahapan. Pertama adalah fase inflamasi ataupun fase peradangan. Yang kedua adalah fase proliferasi, ya. Ini adalah fase di mana pembentukan jaringan-jaringan baru. Dan yang ketiga ada yang namanya fase maturasi. Nah, untuk fase maturasi ini adalah fase pematangan jaringan ya, untuk memperkuat jaringan. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah fase inflamasi ataupun fase peradangan. Salah satu contoh saat kita terjadi luka ya. Nah, itu akan langsung ya memasuki fase yang namanya fase inflamasi ataupun fase peradangan, yang ditandai dengan apa? Yang ditandai dengan nyeri ya, terus bengkak, terus kemerahan, rasa panas, dan juga hilangnya fungsi dari jaringan tersebut. Salah satu contoh, kita jatuh dari motor dan terluka di bagian kaki. Nah, biasanya tanda-tanda yang 5 ini akan dirasakan di awal kejadian luka tadi. Oke. Dan normalnya berapa hari sih untuk fase peradangan ini? Jadi untuk fase peradangan ini yaitu dari 0 sampai hari ke-5. Jadi dari awal terjadinya luka sampai hari ke-5 itu akan memasuki fase peradangan ataupun inflamasi. Oke, itu dia fase inflamasi. Selanjutnya adalah memasuki fase yang kedua. Setelah selesai fase inflamasi, maka dia akan memasuki tahapan kedua, yaitu fase proliferasi. Di mana fase proliferasi ini sudah terjadi pembentukan jaringan-jaringan baru, di mana daging sudah mulai tumbuh, ya kan? Terus munculnya jaringan berwarna merah muda yang disebut dengan epitel. Nah, itu biasanya akan bergerak dan mengecil ya ke tengah luka, sehingga apa? Sehingga luka tersebut menutup dengan sempurna. Nah, contoh yang awalnya luka tersebut terjadi kemerahan ya, ada daging berwarna segar, lama-kelamaan dia akan muncul calon kulit baru. Nah, itu berada di fase proliferasi. Nah, selanjutnya, oh ya, ada yang kelewatan ya. Untuk fase proliferasi ini itu berlangsung dari 1 sampai 21 hari. Oke ya. Jadi harapannya dari awal kita luka, jadi fase proliferasi ini dimulai dari hari pertama ya sampai ke hari 21. Oke. Selanjutnya ada yang namanya fase maturasi. Nah, untuk fase maturasi ini memang untuk waktunya ya, karena ini adalah proses mematangkan jaringan ya,
matur ya, di mana dia akan memperkuat jaringan yang sudah mulai menutup, itu biasanya ada yang berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, tergantung luka tersebut disebabkan oleh apa, dan juga luka tersebut diakibatkan oleh penyakit apa ya. Dan juga lokasi juga menentukan ya, bahwasannya fase maturasi ini akan berlangsung berapa lama. Oke ya, itu dia penjelasan mengenai fase-fase penyembuhan luka. Nah, kalau ditanya seharusnya luka ini sembuhnya berapa lama? Kalau kita diambil kesimpulan dari eh, fase ataupun tahapan-tahapan penyembuhan luka tadi, maka seharusnya luka itu sembuh kurang dari 21 hari. Atau bisa disebut dengan 3 minggu. Ya, harusnya itu 3 minggu atau sebelum 3 minggu itu sudah sembuh untuk luka-luka yang seperti jatuh, seperti luka kena pisau, yaitu biasanya akan lebih cepat. Oke, nah kalau pada kasus-kasus luka diabetes, luka kanker, luka bakar yang besar gitu, itu akan lebih lama. Nah, itu nanti hubungannya dengan apa? Dengan luka akut dan luka kronis. Oke, maka dari itu nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai luka akut dan juga luka kronis. Oke, sampai di sini saya rasa para pemirsa sekalian paham ya, kapan sih harusnya luka ini sembuh ya. Jadi kita ambil kesimpulan bahwasannya luka ini seharusnya sembuh harus kurang dari 21 hari. Oke. Terima kasih ya. Itu dia informasi yang ingin saya sampaikan setelah lama tidak upload konten. Semoga ini dapat bermanfaat dan semuanya. Dan saya mohon doa semoga saya dan keluarga diberikan kesehatan dan juga para pemirsa sekalian semuanya diberikan kesehatan. Karena kenapa? Karena hari ini memang musimnya lagi kurang bagus ya, musim hujan, cuaca juga terkadang cuacanya kurang baik, jadi silakan hati-hati dan terus jaga kesehatan. Oke, saya akhiri dan saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.